Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh mulakan daripada muka surat 4, yaitu definisi dan pembagian umum sifat wajib, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, kemudian sifat ma'ani, kemudian sifat maknawiyah. Oke. Sifat wajib Allah dibagi menjadi 4, yakni sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, kemudian yang terakhir sifat maknawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Nafsiyah ada 1, salbiyah ada 5, ma'ani ada 7, maknawiyah juga ada 7. Jika kita total semuanya, semua adalah berjumlah 20. Oke, apa sifat nafsiyah? Yang sebenar ini, misalkan untuk mengajar orang awam, ini tidak kita sampaikan nafsiyah itu apa, salbiyah itu apa, itu tak apa. Orang awam ini kalau diminta untuk memahami nafsiyah ini sudah terlalu tinggi lah. Cukup kita pahamkan tentang wujud itu macam mana, kita macam mana, itu saja. Oke, tak apa, tapi kan ini peringkat tengah-tengah lah, bukan awam lagi. Nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan zat Allah tanpa tambahan apapun. Atau ini sudah ada ya di sini. Nah, itu nomor 4 tadi. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan keadaan zat Allah tanpa melirik sifat tambahan apapun. Dan banyak ulama yang menetapkan sifat nafsiyah hanyalah sifat wujud. Walaupun sebagian ulama memasukkan baqo sebagai sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan keadaan zat Allah tanpa melirik memahami sifat apapun. Itu nafsiyah. Atau dengan bahasa lain, sifat yang dengan sifat itu Allah wujud. Itu juga nafsiyah. Sifat yang dengan sifat itu Allah wujud. Ini kalau orang awam kan tak payahlah jelaskan seperti ini. Berat kan? Nah, definisi nafsiyah. Tapi tak apa, kita sampaikan. Jadi apa sifat nafsiyah? Sifat yang menunjukkan keadaan zat Allah tanpa melirik sifat apapun, ya zat Allah. Atau dengan bahasa lain, nafsiyah adalah sifat yang dengan sifat itu Allah ada. Allah wujud. Itu nafsiyah. Dan sifat nafsiyah karena sifat yang menunjukkan keadaan zatnya tanpa melirik sifat apapun, maka nafsiyah hanya ada 1, yaitu sifat wujud. Oke. Kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah. Itu ada salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang fahamannya untuk membersihkan sifat-sifat yang tidak patut atau kekurangan daripada Allah. Karena jika Allah tidak disifati salbiyah, maka Allah akan disifati dengan sifat sebaliknya. Misalkan jika Allah tidak disifati baqo, maka Allah akan disifati sebaliknya, yaitu fana. Apa mudahnya sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang untuk membersihkan atau menolak Allah, menolak sifat-sifat yang tak patut bagi Allah. Jadi sifat salbiyah itu seperti apa? Kalau kita punya komputer itu antivirus, ya kan? Untuk membersihkan sifat-sifat yang tak patut bagi Allah. Jangan sampai Allah disifati sifat-sifat yang tidak patut. Itu sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Yaitu sifat yang gunanya, itu dengan bahasa mudah kan, sifat yang gunanya untuk membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak
patut. Karena kalau Allah tidak memiliki sifat salbiyah, maka Allah akan disifati dengan sifat-sifat yang tidak patut. Sekali lagi, apa salbiyah? Salbiyah itu dari kata salbun. Salbun itu menghilangkan, membersihkan. Apa salbiyah? Yaitu sifat yang dengan sifat itu Allah bersih dari sifat-sifat yang tidak patut. Sifat-sifat kekurangan. Itu salbiyah. Apa sifat salbiyah? Ulama mengatakan ada 5. Apa? Wujud. 1 apa? Qidam. 2 baqo. 3 mukhalafatu lil hawadisi. 4 qiyamuhu binafsihi. 5 wahdaniyat. Oke. Ada 5. Nanti akan saya urai satu persatu ya. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat tambahan. Itu boleh tengok muka surat 6. Sifat ma'ani adalah sifat yang selalu melazimi pada zat Allah, yang merupakan tambahan atas zatnya sehingga melahirkan hukum. Mudahnya gini, bahasa mudah, zat Allah, zat, ini dalam bahasa mudah ya, ditambah dengan sifat. Ini namanya sifat ma'ani. Zat Allah mendapatkan sifat. Zat Allah yang memiliki sifat. Itu namanya ma'ani. Zat Allah ditambahi dengan sifat. Jadilah sifat ma'ani. Jadi apa sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat yang selalu melekat pada Allah dan merupakan tambahan atas zat Allah. Karena Allah adalah zat yang memiliki sifat. Allah adalah zat yang memiliki sifat. Nah, sifat yang selalu menempel pada zat Allah, sifat tambahan yang selalu ada pada Allah, itu disebut dengan sifat ma'ani. Misalkan zat Allah ditambahi dengan kudrat. Zat Allah ditambahi dengan apa? Ilmu. Zat Allah ditambahi dengan dengan iradat. Allah adalah zat yang memiliki sifat. Sifat itu selalu melekat pada zat Allah. Sifat yang tambahan yang selalu melekat pada Allah, itulah disebut dengan sifat ma'ani. Misalkan zat Allah ditambahi dengan sifat ilmu. Zat Allah ditambahi sifat ilmu akan melahirkan hukum, yakni Allah yang maha ilmu. Allah maha mengetahui. Karena begini, zat Allah, misalkan zat Allah ditambah dengan ilmu akan lahir sifat alimun. Betul tak? Zat Allah ditambah dengan sifat iradah akan melahirkan hukum muridun. Zat Allah ditambahi dengan sifat sama akan menjadi sami'un. Zat Allah ditambahi dengan apa? Sifat apa? Basar, maka Allah basirun. Zat Allah ditambahi dengan hayat, maka Allah hayyun. Apalagi? Zat Allah ditambah dengan sifat kalam, maka Allah mutakalimun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih satu apa? Ilmu kudrat. Zat Allah ditambahi dengan sifat melahirkan sifat apa? Qadirun. Oke, boleh paham? Oleh karena itu, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah itu saling berkait. Makanya ada yang ada yang menyebut 13 dengan tidak memasukkan sifat maknawiyah. Ya, gitu. Tapi itu hanya khilaf lafzi saja, tidak khilaf yang tidak terlalu dipersoalkan. Oke. Ini menurut 7 ini adalah menurut ulama Asy'ariyah. Kalau menurut ulama Maturidiyah ditambah 1. Yaitu sifat takwin. Itu di sini sudah ada. Boleh tengok muka surat 6 itu. Ulama Asy'ariyah menetapkan sifat ma'ani atau sifat zat ini 7 sifat.
Sedangkan ulama Maturidiyah menetapkan ada 8. Maturidiyah menambahkan sifat takwin dalam rumusan sifat ma'ani. Jadi 7 ini adalah menurut ulama Asy'ariyah. Tapi menurut ulama Maturidiyah ditambah 1 sifat takwin. Oke, jadi ma'ani itu apa? Apa ma'ani? Wahdaniyat kudrat. 2 iradat. 3 apa? Ilmu. 4 hayat. 5 sama. 5 6 basor. 7 kalam. Oke. Jika Allah adalah zat yang memiliki sifat ma'ani kudrat, maka otomatis Allah memiliki maknawiyah. Apa maknawiyah? 1 qadirun. Karena Allah memiliki sifat iradat, maka Allah muridun. Karena Allah memiliki sifat ilmu, lahir Allah yang alimun. Karena Allah punya sifat hayat, zat Allah yang memiliki sifat hayat atau mendapatkan tambahan yang selalu melekat, yaitu sifat hayat. Maka Allah adalah yang hayyun. Karena Allah memiliki sifat sama, zat Allah ditambah dengan sama, maka Allah apa? Sami'un. Karena Allah memiliki sifat basor, maka Allah Karena Allah memiliki sifat kalam, maka Allah mukalimun. Makanya apa? Sekali lagi, ma'ani dan maknawiyah itu saling talazum. Contohnya begini. Misalkan, ini Ustadz. Si Ustadz ini memiliki ilmu, maka Ustadz disebut alimun, yang alim. Karena ada ilmu, maka disebut alim. Yang tak punya ilmu tidak disebut orang alim. Paham tak ini? Ustadz memiliki sifat kudrot, misalkan ya kudrot. Karena punya kudrot, maka orang yang qadir, yang kuasa. Yang kuasa karena punya kuasa. Disebut yang kuasa karena kuasa. Disebut yang alim karena punya ilmu. Sama. Jadi antara ilmu dan yang memiliki ilmu itu talazum. Antara ma'ani dan maknawiyah itu saling berkait. Tidak boleh dipisahkan. Tidak mungkin dipisahkan. Makanya ada yang tidak memasukkan sifat maknawiyah. Cukup 13 nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Tapi itu hanya khilaf lafzi, khilaf yang tidak prinsip. Ya, tidak perlu dipersoalkan terlalu dalam. Sekali lagi, ma'ani dan maknawiyah ini saling berkait, tidak boleh dipisahkan. Siapa yang punya ma'ani, otomatis pasti punya maknawiyah. Siapa yang punya kudrat pasti qadirun. Siapa yang punya iradah pasti muridun. Siapa yang punya ilmu pasti alimun. Siapa yang punya hayat pasti hayyun. Siapa yang punya sama pasti sami'un. Siapa yang punya basor pasti basirun. Siapa yang punya kalam pasti mutakallimun. Tak boleh dipisahkan antara ma'ani dan maknawiyah. Oke, kita sudah tahu sifat 20. Sekarang tadi saya sudah pancing persoalan, kenapa tidak ada sifat rahmat? Ya kan? Kenapa tidak ada sifat rahmat? Oke. Kenapa juga tidak ada punya sifat azumah, sifat izah, sifat jalalah? Kenapa tidak masuk? Ini penjelasannya begini. Ini adalah sifat yang fungsinya adalah untuk mengenal Allah. Sifat yang selalu ada pada Allah. Yang sebenar Allah itu masih ada sifat satu lagi, yaitu sifat fi'liyah, sifat fi'l, sifat perbuatan. Mudahnya begini ya, Ini sekedar untuk menjawab apa? Menjawab kenapa tidak ada rahmat. Ya kan? Gini, ini sekedar untuk menjawab. Sifat akliyah tadi, sifat apa? Tadi loh yang penjelasan di awal tadi, masih ingat ya? Itu ada 2. Ada sifat zat, ada sifat fi'l. Sifat zat adalah sifat yang selalu ada pada Allah dan tidak memiliki sifat sebaliknya. Sifat yang selalu ada pada Allah dan Allah tidak memiliki sifat
sebaliknya. Itu sifat zat. Nah, sifat 20 itu hakikatnya adalah sifat zat. Karena sifat zat adalah sifat yang ada pada Allah dan Allah tidak memiliki sifat sebaliknya. Allah memiliki sifat itu dan Allah tidak memiliki sebaliknya. Beza dengan sifat fi'il. Sifat fi'il adalah sifat yang Allah memiliki sifat itu, tapi Allah juga memiliki sifat sebaliknya. Contoh, Allah mematikan, Allah juga menghidupkan. Berbalikan tak? Allah al-bastu, yang ngasih rizki. Al-bastu kan ngasih luas rizki kita. Tapi Allah juga al-qabdu, yang apa? Mempersulit, mempersempit rizki kita. Allah juga bisa ngasih rahmah, bagi rahmah, Allah pun boleh tak bagi rahmat. Nah, sifat rahmat itu bukan sifat zat, tapi sifat perbuatan. Jadi tidak masuk dalam sifat 20. Karena sifat 20 adalah sifat yang selalu ada pada Allah dan sifat 20 adalah sifat yang selalu ada pada Allah dan Allah tidak memiliki sifat sebaliknya. Sementara sifat fi'il adalah sifat yang Allah memiliki sifat itu, tapi Allah juga bisa memiliki sifat sebaliknya. Seperti apa tadi? Allah mematikan, Allah juga menghidupkan. Berkebalikan tak? Berkebalikan. Allah bagi rahmat, Allah pun boleh tak bagi rahmat. Makanya kenapa sifat rahmat tidak masuk pada rumusan 20? Karena sifat rahmat adalah sifat perbuatan, bukan sifat zat. Sifat perbuatan, sifat perbuatannya Allah, bukan sifat zatnya Allah. Kita kan untuk mengenal zatnya Allah, bukan mengenal perbuatan Allah. Tapi kita tahu Allah memiliki apa? Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah bagi rizki, Allah pun tak bagi rizki, Allah bagi apa lagi? Itu namanya sifat perbuatan. Walaupun ada yang mengatakan sifat zat, ya. Tapi saya cakap gitu aja lah. Ini panjang nanti kalau diperpanjang. Jadi sifat rahmat menurut sebagian ulama adalah sifat fi'il, sifat perbuatan, sehingga tidak dimasukkan dalam sifat wajib 20. Karena sifat wajib 20 masuk kategori sifat zat. Apa sifat zat tadi? Sifat yang dimiliki Allah dan Allah tidak memiliki sifat sebaliknya. Sifat fi'il adalah sifat yang dimiliki Allah, tapi Allah juga bisa memiliki sifat sebaliknya. Itu sifat fi'il. Sifat rahmat adalah sifat fi'il, bukan sifat zat. Kalaupun kita mengatakan bahwa sifat rahmat adalah sifat zat, maka dia sudah masuk kepada kudrat. Kudrat Allah untuk bagi rahmat. Itu saja, mudahnya begitu. Sudah masuk dalam sifat kudrat. Oke. Sekarang begini dulu, kita ulas satu persatu dulu. Sebelum kita ini secara umum dulu. Oke. Pertama adalah sifat nafsiyah ada 1, sifat salbiyah ada 5. Pertanyaannya begini. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang gunanya untuk membersihkan Allah dari sifat yang tidak patut. Bukankah banyak sekali sifat yang tidak patut? Kenapa cuma 5? Di sini sudah ada. Ulama mengatakan sifat 5 itu adalah ummahatus sifat. Sifat asas dalam salbiyah. Yang hak, yang betul, sifat salbiyah itu jumlahnya sangat banyak. Sifat salbiyah jumlahnya sangat banyak. Apapun sifat yang tidak patut, semua dihilangkan. Allah tidak tidur, Allah tidak kantuk, apalagi Allah tidak beranak, Allah tidak beristri, itu salbiyah semua itu. Betul? Banyak sekali sifat salbiyah. Tapi ulama mencukupkan dengan 5. Kudkidam, bakok, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyat. Ulama hanya menetapkan 5. 5 ini dikira dengan ummahatus sifat. Atau sifat asas gitu saja lah. Ummahatus sifat. Maknanya apa ummahatus sifat? Seluruh sifat-sifat salbiyah yang ada sudah tercover dalam sifat 5. Dengan memahami sifat 5, hakikatnya seluruh salbiyah sudah dinafikan.
Oke, boleh paham ini? Jadi yang hak, yang betul, sifat salbiyah tidak hanya ada 5. Sifat salbiyah sangat banyak. Tapi ulama hanya menetapkan 5 karena 5 ini adalah sifat yang pokok, sifat utama. Disebut dengan ummahatus sifat. Di sini sudah ada, nanti tinggal baca. Disebut dengan apa? Ummahatus sifat. Disebut dengan ummahatus sifat karena apa? Sifat-sifat salbiyah yang lain hakikatnya sudah tercover dalam sifat yang 5. Contoh ya, Allah tidak berarah, tidak punya arah. Allah tidak bertempat, tercover dalam apa? Mukhalafatuhu lil hawa. Di sini contoh. Jadi banyak sekali sifat salbiyah, tapi ulama mencukupkan dengan 5. Oke, paham ini? Oke. Nah, ada pertanyaan tadi. Kemana sifat izzah? Izzah itu sifat zat, bukan sifat perbuatan. Sifat jalalah itu juga sifat apa? Sifat zat, bukan sifat perbuatan Allah. Kenapa tidak dimasukkan? Nah, ulama kita juga mengatakan ada sifat izzah, sifat jalalah itu sudah tercover dalam sifat salbiyah. Karena tujuan daripada izzah dan apa? Izzah dan apa? Jalalah itu adalah untuk membersihkan Allah dari kekurangan atau yang tidak patut. Jadi kemudian ulama cukup 5 ini karena yang lain sudah tercover. Jadi sekali lagi sifat jalalah, sifat izzah, ya kan? Itu juga termasuk sifat salbiyah. Ada ulama yang cakap seperti itu? Ada kitabnya. Itu saya dulu juga penasaran sekali itu. Kenapa kok tidak ada izzah? Kenapa tidak ada apa? Salbiyah. Jalalah. Bukankah Allah itu punya izzah dan jalalah? Betul. Tapi itu hakikatnya sudah tercover dalam sifat salbiyah. Ulama menyebut izzah jalalah itu sifat jami'ah. Sifat yang kesempurnaan secara umum. Dalam pembagian nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, sifat izzah, sifat jalalah dimasukkan dalam sifat salbiyah. Karena hakikatnya izzah dan jalalah adalah untuk membersihkan Allah dari kekurangan. Betul kan? Izzah kan kemuliaan. Lawannya kemuliaan apa? Kehinaan. Kan Allah bersih dari kehinaan. Nah, hakikatnya adalah salbiyah. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa izzah dan jalalah tidak dimasukkan? Dia adalah sifat jami'ah, sifat yang menghimpun secara umum. Dan dia hakikatnya masuk sifat salbiyah. Dalam buku ini sebenarnya sudah ada. Ada dalam buku ini. Saya katakan ini karena kita mengingat masa, jadi poin-poin tertentunya. Supaya kita paham itu saja. Oke? Jadi kalau ditanya sifat salbiyah ada banyak? Banyak. Tapi ulama hanya menyebutkan 5. Karena dengan memahami 5, hakikatnya kita sudah boleh memahami semua sifat salbiyah. Karena sifat salbiyah adalah sifat yang tujuan utamanya adalah untuk membersihkan Allah dari kekurangan atau sifat yang tidak patut. Dan banyak sekali salbiyah, tapi dicukupkan dengan 5. Adapun sifat izzah jalalah adalah sifat jami'ah. Karena tujuannya adalah membersihkan Allah dari kekurangan, maka hakikatnya sifat izzah dan jalalah masuk sifat salbiyah. Jadi sekali lagi bukan hanya 20 kan berarti sifat Allah, tapi yang wajib diketahui secara terperinci cuma 20 karena dalilnya boleh boleh ditetapkan dengan terperinci. Tapi bukan berarti sifat Allah hanya 20. Boleh bahasa ini? Oke. Jadi kita bakok mukhalafatul hawadits yang binafsihi wahdaniyat ini adalah sifat dikira dengan ummahatus sifat. Oke. Sekarang ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor. Ulama juga menetapkan 7. Kenapa 7? Sama jawabannya. Karena dari sifat ma'ani yang boleh diketahui dalilnya secara terperinci sama ada dalil nakli ataupun dalil akli cuma 7. Cuma
7. Oke, terus kemudian sifat maknawiyah adalah kelaziman. Kelaziman itu apa? Konsekuensi. Tahu tak konsekuensi itu? Konsekuensi. Jadi siapapun yang punya kudrat, konsekuensinya punya qadirun. Itu loh maksudnya begitu. Siapapun yang punya iradah, konsekuensinya pasti muridun. Itu sifat yang saling berkelaziman. Tidak boleh dipisahkan. Oke, sekarang kita urai satu persatu. Nah, kan gitu. Setelah kita paham ini, kita urai satu persatu. Pertama, sifat wujud. Adapun ta'alluq sifat, untuk orang awam jangan dijelaskan. Wah, kacau ini orang awam itu. Tapi kalau dia lagi masih muda bolehlah. Kalau untuk orang tua tak payah perbahasan tentang ta'alluq. Membahaskan tentang ta'alluq itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah mempelajari sifat. Ya, tapi tak apalah, saya singgung sedikit saja. Di antara nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, yang punya ta'alluq hanya sifat ma'ani. Kan ada kan itu nomor berapa itu? Nomor 7 itu ada ta'alluq sifat itu. Dan nanti di dalam sifat satu persatu pun juga dijelaskan tentang ta'alluq. Ta'alluq itu apa? Ta'alluq itu keterkaitan. Contohnya gini, ada agar mudah ya tentang ta'alluq. Sekali lagi, yang punya ta'alluq hanya sifat ma'ani. Sifat khusus, sifat hayat tak punya ta'alluq. Membahas tentang ta'alluq hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau ada ustadz, dia jelaskan secara detail di kalangan awam tentang ta'alluq, pening ini orang awam itu. Tak payahlah, yang wajib-wajib saja. Kecuali kalau dia masih muda, oke lah. Tapi kalau sudah emak-emak, diajak cakap tentang ta'alluq apa ustadz? Ta'alluq itu tempe atau apa, kan begitu kan ya. Nah, namanya sudah tua. Kalau dia muda oke lah tak apa. Apalagi tadi macam mana belajar tentang ta'alluq sifat, hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Oke? Nah, apa ta'alluq? Sekali lagi, yang punya ta'alluq hanya sifat ma'ani. Itu pun masih dikurangi sifat hayat. Mudahnya begini ta'alluq. Ta'alluq itu keterkaitan. Gini ya, kalau saya gambarkan kat Malaysia ini gini. Ini entah betul atau tak, tapi insya Allah betul lah. Misalkan negeri Melaka, ada urusan agama, ada urusan administrasi, betul ya? Kalau administrasi itu urusannya negara, betul kan? Urusan agama, urusannya jabatan agama atau jabatan agama atau sultan. Ini ada sultan ya di sini. Ada, misalkan sultan lah, sultan paling tinggi ya? Iya betul. Jabatan agama gitulah, jabatan agama. Jabatan agama. Nah, jabatan agama menguruskan tentang agama. Urusan administrasi, urusannya negara. Beza kan? Jadi kalau urusan administrasi, ta'alluqnya dengan negara. Urusan agama, ta'alluqnya dengan jabatan agama. Beza tak? Beza. Sama. Keterkaitan. Contohnya begini. Saya contohkan satu saja. Tak payah untuk urai terlalu dalam. Ini contoh keterkaitan. Kudrat berkait, kan ta'alluq. Berkait dengan perkara yang jaiz. Jaiz itu apa? Ada wujud pun oke, tak wujud pun oke. Ya, wujud oke, tak wujud pun oke. Saya selalunya buat pertanyaan. Jadi kudrat tidak berta'alluq, tidak berkait dengan mustahil. Tidak berta'alluq dengan perkara yang wajib. Wajib akli, mustahil akli, tak berkait. Tapi berkait dengan perkara yang jaiz akli. Saya buat pertanyaan begini. Apakah Allah kuasa menciptakan dirinya ada dua? Menciptakan dirinya zatnya ada dua. Mampu atau tak? Nah, mampu. Lah kan begitu. Tak payah dijawab lah. Saya tak tanya. Ini pertanyaan tapi tak payah untuk dijawab. Mampu atau tak? Jangan dijawab karena jawabannya salah nanti. Mampu atau tak? Kan begitu kan? Kalau dijawab mampu. Masa
Sifat kudrat itu berkait dengan perkara yang jaiz. Allah ada dua, itu mustahil. Jadi yang silap itu yang bertanya. Kan begitu. Yang jawab tambah salah lagi. Yang bertanya saja sudah salah, kan begitu. Karena apa? Pertanyaan Allah mampu menjadikan zatnya ada dua. Zat Allah dua itu mustahil. Dan kudrat Allah tidak bertakluk berkait dengan perkara mustahil. Keterkaitan, hubungan. Ta'aluk itu begitu. Contoh lagi, pertanyaan, tapi jangan dijawab. Allah kuasa tak mematikan dirinya? Itu kan begitu. Betul, ya ada yang jawab ini. Kalau tidak saya larang, dijawab tadi. Allah mampu tak mematikan dirinya sendiri? Pertanyaannya yang salah. Karena kudrat Allah, kemampuan Allah tidak bertakluk dengan perkara mustahil. Karena Allah mati itu mustahil. Begitu loh. Kalau yang ini boleh dijawab. Nah, Allah kuasa atau tak memasukkan bumi ke dalam lubang jarum? Kuasa tak? Kuasa atau tak? Bumi ini dimasukkan ke dalam lubang jarum yang kecil. Kuasa? Mustahil. Bumi sebesar ini kok masuk lubang jarum itu loh. Nah ini salah jawabannya ini. Nah iya salah. Karena secara hukum akal mana mungkin bumi sebesar ini masuk dalam lubang jarum kecil. Kecuali buminya diperkecil atau lubang jarumnya diperbesar. Baru bukan mustahil. Karena kalau lubang jarum sekecil itu bumi sebesar ini masuk mustahil. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Allah mampu memasukkan bumi sebesar ini ke dalam lubang jarum? Itu yang bertanya yang salah. Sudah tahu kalau lubang jarum seperti itu, kecil seperti itu, kok masih bertanya, bumi sebesar ini dimasukkan. Itu yang bertanya yang salah. Tapi kok yang menjawab tambah salah, loh begitu loh. Jadi ini keterkaitan. Jadi jangan contoh misalkan urusan agama ke urusan negara, silap. Tidak ada hubungannya dengan negara. Kalau urusan agama, ta'alluqnya dengan jabatan agama. Kalau urusan administrasi, ta'alluqnya dengan negara. Itu namanya keterkaitan. Oke, boleh paham tak ini? Nah, itu saja yang untuk memahami. Tapi sekali lagi, belajar tentang ta'alluq sifat hukumnya sunnah. Untuk memantapkan pemahaman kita, oke. Tapi untuk orang awam tak payah. Karena pening itu nanti tentang apa? Ta'alluq, apalagi nanti ada suluhi qadim, halah apalagi itu. Begitu. Orang awam jangan. Jangan, betul jangan. Mereka pening itu nanti. Pening betul. Wong saya yang itu kalau belajar tentang suluhi qadim itu kadang-kadang untuk apa diajarkan seperti ini untuk orang awam itu. Ya kan? Apalagi ulama hadis. Ulama hadis tak mau punya istilah-istilah detail seperti itu, tak mau ulama hadis itu. Jadi untuk orang awam cukuplah kudrat, iradat itu saja. Jangan diajarkan ta'alluq sifat satu persatu, apalagi ada suluhi qadim, enggak usah. Oke. Sekarang kita bahaskan satu persatu wujud. Ya, wujud boleh buka muka surat berapa wujud? Berapa? 13. Wujud. Oke. Wujud itu artinya ada, ya kan? Wujud artinya ada, zat Allah itu ada. Kemudian yang digenangkan wujud tersebut adalah wujud zat itu ada wujud saja. Wujud itu ada. Yang ada itu pasti bisa dilihat. Yang ada itu, kan Allah kan ada. Allah kan wujud. Yang ada itu pasti boleh dilihat. Ya kan? Apa bukti Allah boleh dilihat? Satu, kelak di surga. Semua orang Islam pasti melihat Allah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ru'yatullah fil jannah. Bahkan nikmat paling besar di surga itu ru'yatullah. Kita ini, ustadz kita ini kalau cerita tentang nikmat surga yang diceritakan bidadari. Kasihan yang perempuan, saya dapat apa coba ini.
Yang lelaki saja bercerita tentang bidadari. Kebetulan ustadznya lelaki. Macam mana ini Pak Ustadz ini? Ceritanya hanya bidadari. Ini kacau ini. Betul bidadari itu ada. Tapi jangan selalu yang diceritakan bidadari. Nikmat paling besar di surga adalah ru'yatullah. Nikmat paling besar. Melihat Allah. Dan melihat Allah itu terpulang pada amal kita. Semakin amal kita banyak, semakin kita lama menikmati melihat Allah. Dan nikmatnya Masya Allah. Sampai dalam kitab itu digambarkan, andai Allah ini tajalli. Tajalli itu dalam bahasa mudah itu memperlihatkan diri gitu aja lah. Dalam bahasa mudah ya. Andai Allah tajalli, memperlihatkan diri di hadapan penduduk neraka. Neraka ini dahsyatnya kayak apa itu siksanya? Siksa paling ringan, ya kan? Ahwanul azab. Paling ringan di neraka, paling ringan yang diterima siapa itu? Abu Thalib, ya kan? Paling ringan siksa neraka itu dipakaikan sandal itu selepa yang terbuat dari api, saking panasnya otak ini mendidih. Itu paling ringan siksa neraka. Paling ringan. Nah, andai Allah ini tajalli di hadapan penduduk neraka, maka penduduk neraka tidak akan merasakan sakitnya siksa karena lagi dahsyat nikmatnya melihat Allah. Jadi itu nikmat paling besar. Kalau saya buat gambaran mudah seperti ini. Ini tidak lagi cerita tentang sifat 20 ini. Tapi tak apalah, sedikit-sedikit ada cita-cita itu untuk fresh saja. Pasti pernah dengar semua lah. Pernah dengar tentang wanita Mesir yang mentohmah siapa? Zalikha, bukan Zulaikha ya. Zalikha yang betul itu yang fusha itu Zalikha, bukan Zulaikha. Istrinya Nabi Yusuf itu siapa? Zalikha. Itu kan Zalikha kan cinta mati. Apa cinta mati itu? Cinta sampai mati itu apa? Apa? Kok kekal? Apa mencintai itu ya? Mencintai Yusuf kan gitu. Sampai akhirnya ditohmah sama wanita-wanita Mesir. Macam mana cinta sama anaknya sendiri kan begitu kan? Nah akhirnya wanita-wanita Mesir ini dijemput datang, kemudian dibagi buah kan begitu kan? Ada yang cakap apple atau apalah. Kemudian dibagi pisau juga, pisau. Kemudian tangannya Yusuf disuruh apa? Untuk masuk, tangannya teriris-iris tak sadar. Karena apa? Nikmatnya melihat orang handsome. Tapi kalau istri Ustadz, ya misalkan, pernah tak tengok seperti itu? Suami saya handsome sangat. Tidak kan? Sampai tidak merasakan sakit. Saya buat gambaran, itulah nikmatnya melihat Allah. Ya, saking nikmatnya, andai Allah tajalli di hadapan penduduk neraka, maka penduduk neraka tak akan merasakan sakitnya siksa. Padahal dahsyatnya seperti apa siksa neraka. Itulah nikmat paling agung di surga. Jangan kok cerita bidadari. Ya kan? Banyak memang nikmat di surga. Termasuk ada sukul jannah, pasar surga. Kita kok bosan dengan muka seperti ini. Tukar muka. Ya kan ada kan sukul jannah. Biar lagi handsome. Ke pasar pulang. Istrinya takjub ini. Wah abang ini tambah handsome. Katanya begitu. Ganti muka. Ada itu kan di surga itu. Jadi jangan cerita tentang bidadari. Kasihan ini yang perempuan ini. Kan begitu. Nikmat paling besar adalah ru'yatullah. Melihat Allah. Nah kalau di dunia, satu-satunya manusia, satu-satunya nabi yang mampu melihat Allah secara langsung dengan mata kepala adalah Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Allah ini wujud. Yang wujud itu pasti boleh dilihat. Cuman saat ini kita tak boleh melihat dengan mata kepala. Tapi kalau dengan apa? Dengan hati, boleh saja. Ulama mengatakan boleh. Ru'yatullah fil manam atau fil qalb itu memang ulama mengatakan boleh. Tapi ru'yatullah dengan mata kepala satu-satunya hanya Rasulullah. Tak ada yang lain. Yang wujud pasti boleh dilihat. Oke. Dalilnya apa? Nah, itu dalilnya banyak.
dalilnya gini. Lawannya sifat wujud adalah sifat apa? Adam, mustahil, tak ada lah itu. Ini sama karena sifat 20 ini adalah sifat akliyah. Dia memiliki dalil akli dan dalil nakli. Dalil aklinya apa? Ketika wujud alam ini, yang wujud pasti ada yang mewujudkan. Yang mewujudkan namanya wujud. Itu dalil logik. Dalil logik ini beda dengan ilmu kalam. Kalau ilmu kalam ini disusun-susun hujahnya. Kalau dalil logik ya pakai mudah sajalah. Mudah, adanya alam ini pasti ada yang mencipta. Yang mencipta pasti wujud. Dan pencipta itu adalah Allah. Berarti Allah itu wujud. Itu saja cukup. Itu dalil logik. Oke. Dalil naklinya. Ini yang unik. Unik nih. Karena tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebut Allah maujud, itu ada. Ada tak? Tak ada. Ada? Tak ada. Beza dengan kudrat. Kudrat ada. Inna wa ala kulli syai'in qadir, ada. Tapi wujud ada tak? Tak ada. Mengatakan Allah wujud kan tak ada. Tapi siapa yang berani cakap Allah tak wujud? Tak ada. Karena apa? Qala Allah kan sudah ada semua. Ya kan? Allah begini. Lah yang begini, yang begitu kan ya wujud. Tapi secara khas, secara khusus Allah maujud memang tak ada. Makanya sebagian ulama mengatakan dalil sifat wujud itu bukan Quran hadis, tapi ijma. Ijma, ada yang mengatakan demikian. Makanya kalau ada orang cakap gini, ada kan Kiai Indonesia kan pernah dia ada ceramah, dia cakap, coba tengok, ada tak Quran hadis yang mengatakan Allah wujud? Kan memang tak ada kan? Nah, videonya dipotong. Video dipotong sampai itu saja, kemudian dikecam ramai orang. Oh, Kiai macam mana itu cakap dalam Quran hadis tak ada penjelasan Allah wujud. Kalau saya cakapi, ini yang bodoh, ini yang yang potong video dan yang menghantam, mentohmah. Kan memang betul tak ada kan? Dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang secara sharih jelas mengatakan Allah maujud kan tak ada. Makanya ada sebagian ulama mengatakan dalil nakli sifat wujud adalah ijma. Tapi siapa yang berani cakap Allah tak wujud? Wong di dalam Al-Quran sudah ada qala Allah inna wa ala kulli syai'in qadir, itu kan wujud. Tapi dengan sharih, dengan jelas Allah maujud, itu memang tak ada. Itu yang kita kena paham lah masalah ini. Jadi kalau ada ulama cakap dalam Quran dan hadis tidak ada penjelasan secara tegas, secara sharih yang menyatakan Allah maujud, itu betul, memang tak ada. Tapi semua orang tahulah Allah itu pasti wujud, karena dalam Al-Quran ada qala Allah, ya kan? Berarti Allah wujud. Ada Al-Quran berarti ada Allah, karena Allah yang berfirman. Dah maklum. Jadi sekali lagi, ini sifat wujud memiliki dua dalil, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Nah, misalkan tuan-tuan dan puan-puan menjelaskan kepada mereka yang tidak percaya Quran dan hadis, kita dengan pakai apa? Kita bisa pakai dalil logik. Ya kan? Bisa dengan dalil logik. Dan dalil logik ini tidak bercanggah dengan dalil Quran dan hadis. Ini yang kita kena paham. Oke, ini sifat nafsiyah. Sifat wujud. Kemudian kidam. Ini sampai pukul berapa, Ustaz? 11? Oh, tinggal 6 menit. Tak apa, cekap sedikit lah. Tinggal 6 menit, tak apa. Oke. Kidam. Ini aja agak cepat sedikit ya. Jadi semua kidam, bakok, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat sama. Punya dalil logik, punya dalil logik itu dalil akli. Juga punya dalil nakli, Quran atau hadis. Cuman yang dimasukkan satu saja. Sama, maknanya juga sama. Oke, kidam. Kidam itu maknanya dahulu. Dahulu itu maknanya tidak ada
Tidak ada permulaan. Kalau kita gini, Allah itu adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq. Selain Allah adalah Al-Makhluk. Selain Allah itu makhluk. Satu-satunya pencipta hanya Allah. Al-Khaliq. Mau aras, mau surga, mau kursi, mau neraka. Semua adalah makhluk. Al-Khaliq adalah Allah. Dan Allah adalah Al-Qadim. Yang Qadim. Qadim itu tidak ada permulaan. Sementara makhluk semuanya ada permulaan. Dari tidak ada menjadi ada. Loh, ini sifat asas kita mesti paham. Ada ustadz populer Indonesia, tapi dia Wahabi. Dia Wahabi. Ini kan Wahabi kan cakap gini, Allah ini kan duduk di atas arasy. Allah Qadim, dia percaya Allah Qadim. Tapi kan Allah duduk dekat arasy. Arasnya Qadim atau tak? Makhluk atau tak? Kalau kita sudah paham, loh yang Khaliq itu cuma Allah. Selain Allah pasti makhluk. Karena Wahabi punya paham, Allah duduk di atas arasy. Kalau kita cakap bukan ke arasy makhluk, dia kan pening. Nah kalau arasy sebelum dicipta Allah duduk mana? Kan begitu, dia pening. Akhirnya jawab gini, tapi saya tak tahu arasy ini makhluk atau tidak. Lah ini kan jahil ini. Loh itu betul videonya beredar itu. Ini jahil murokab ini. Ya kan? Loh kan yang Khaliq kan satu-satunya hanya Allah. Selain Allah mau arasy, mau kursi, mau langit, mau surga, mau neraka. Semua makhluk. Lah Wahabi punya paham Allah duduk di atas arasy. Wahabi tahu Allah Qadim. Nah sekarang arasnya Qadim atau tak? Mau cakap Qadim, nanti yang Qadim bukan hanya Allah. Padahal kalau akidah kita satu-satunya yang Qadim hanya Allah. Selain Allah pasti hadis. Hadis itu makhluk. Tapi Wahabi punya sebagian Wahabi lah, tak semuanya lah. Sebagian Wahabi cakap Allah duduk atas arasy. Lah kalau duduk arasy kan dia kan pening kan? Kalau arasy ini makhluk. Nah berarti kan sebelumnya tak ada. Kalau tak ada, berarti Allah duduk mana sebelum arasy dicipta? Pening kan? Pening dia. Kalau cakap arasy Qadim, masa yang Qadim ada Allah, arasy juga kok Qadim. Tapi kalau cakap makhluk, nah sebelum makhluk diciptakan Allah duduk mana? Kan begitu. Pening kan akhirnya? Pening kita? Pening. Makanya Wahabi cakap, itu Ustadz Wahabi cakap gini, saya tak tahu ini arasy ini makhluk atau tak. Kalau saya cakap, bodoh ini. Masa mana Ustadz tak tahu itu arasy makhluk atau tidak? Arasy pasti makhluk. Loh ini bahaya, karena ini akidah asas. Betul atau tak? Nah ini apa kok? Qadim. Oke, semua sudah ada dalilnya. Kemudian bako. Bako itu kekal. Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Oke, ringkas saja karena masanya sudah tidak ada habisnya. Oke. Lah terus misalkan ada yang bertanya, yang bako itu hanya Allah atau selainnya juga ada yang bako? Bukankah surga ini selama-lamanya? Nikmat surga juga selama-lamanya. Berarti bako tak? Yang bako itu hanya Allah atau selainnya juga bako? Di sini juga sudah ada. Gini, yang bako secara aklan wa syar'an, aklan itu secara logik dan juga secara syariat, itu hanya Allah. Itu hanya Allah. Tapi yang bako secara syar'an saja, maknanya Allah yang bagi dia bako. Oke? Maknanya Allah yang menciptakan bako, arasy bako, terus menerus. Surga terus menerus, nikmat surga terus menerus, kan selamanya. Itu bukan secara aklan, logik, tapi secara syar'an. Dia menjadi bako karena diciptakan Allah jadi bako. Sementara bako Allah ini bako secara aklan wa syar'an. Ulama mengatakan demikian. Secara logik Allah tak mungkin Allah tak bako. Secara syar'an Allah pun bako. Sementara surga atau nikmat surga dia bako tapi bukan secara aklan.
Secara logik mungkin saja surga ini habis. Tapi secara syar'an Allah ciptakan surga ini selama-lamanya. Tapi secara logik surga boleh saja rusak. Secara logik. Nikmat surga boleh saja habis. Secara logik. Tapi dijadikan Allah surga, nikmat surga selama-lamanya. Itu maksudnya demikian. Oke. Ini apa? Bako. Kemudian mukhalafatul hawadis. Kita punya kaidah begini, kaidah mukhalafatul hawadis. Apapun yang kau pikirkan tentang Allah, Allah tidak seperti apa dalam pikiranmu. Itu kaidahnya begitu. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah tidak seperti apa dalam bayanganmu. Karena apa? Imajinasi kita itu pasti akan berpikir tentang sesuatu yang pernah kita tengok. Oke. Puan-puan ataupun puan-puan atau para ustadz ini pernah tak datang ke Indon? Tak pernah. Boleh tak imajinasi tentang alam Indonesia? Tidak. Ya tidaklah, kamu tidak pernah tengok kok. Tidak pernah tengok, ya, tidak pernah tengok. Karena tidak pernah ke Indon, dia hanya berpikir tentang alam Malaysia. Itu manusia, ya kan? Jadi apa yang kau pikirkan tentang Allah, Allah tidak seperti apa dalam pikiranmu. Selesai. Jadi kadang-kadang pikiran, jangan-jangan Allah ini seperti sinar. Tidak. Jangan tidak semua. Pokoknya tidak semua. Apa yang kau pikirkan tentang Allah, Allah tidak sama dengan apa dalam pikiranmu. Karena Allah apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Secara mutlak. Allah duduk? Tidak. Allah punya arah? Tidak. Yang berarah itu makhluk. Allah punya tempat, yang bertempat itu makhluk. Karena Allah berbeza dengan makhluk mutlak. Itu mukhalafatul lil hawadis. Oke, kemudian qiyamuhu binafsi. Ada dua pengertian qiyamu binafsi. Ya, tapi yang secara umum qiyamu binafsi adalah Allah tidak memerlukan yang lain, justru yang lainlah perlu sama Allah. Allah tidak memerlukan yang lain untuk mewujudkan dirinya. Allah tidak memerlukan yang lain untuk menciptakan dia punya sifat. Tapi justru selain Allah yang perlu sama Allah. Itu maknanya apa? Qiyamuhu binafsihi. Oke. Kemudian wahdaniyat. Ini yang paling panjang itu sebenarnya adalah wahdaniyat. Dan paling utama dari sifat 20 ini adalah sifat wahdaniyat. Sampai ilmu akidah disebut dengan ilmu tauhid karena muncul dari sifat wahdaniyat. Ini paling panjang. Paling panjang ini penjelasan tentang wahdaniyat. Kenapa? Ini wahdaniyat ini tidak hanya membicarakan Allah satu atau tak, tapi Allah tidak terdiri daripada juzuk-juzuk. Ya kan? Tidak terdiri daripada juzuk-juzuk. Kalau kita kan terdiri dari apa? Ada darah, ada apalagi ada kepala, ada mata, ada tangan, ada tulang, ada apalagi mata, ada rambut, kan begitu. Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah itu satu. Allah itu satu, sama ada satu zatnya juga satu, tidak terdiri dari beberapa juzuk. Termasuk perbahasan ini adalah perbahasan wahdaniyat. Semua yang ada di alam ini yang mencipta adalah Allah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatannya Allah. Ini panjang kalau dibahas. Mohon maaf waktunya sudah mau habis. Ini sudah lebih 4 menit. Nah, tapi tak apa, saya tambah sedikit saja. Itu tentang wahdaniyat. Gini, ini wahdaniyat ini saya tengok dulu. Ada tentang masalah af'alul ibad. Nomor berapa? 35. Mana 35? Perbuatan hamba ini. Supaya tahu saja. Saya tadi cakap macam mana? Kalau kita mempelajari sifat Allah, hakikatnya banyak akidah yang kita pelajari. Salah satunya adalah apa? Perbuatan hamba. Tengok ya, perbuatan. Ini terakhir saja karena mengingat masa ya. Terakhir saja tentang perbuatan hamba ini. Oke. Af'alul ibad, perbuatan hamba itu dalam bahasa Arab dikira dengan af'alul ibad, perbuatan hamba.
Perbuatan hamba ini ada dua. Ada iltirori. Iltirori itu terpaksa. Kita tidak punya usaha sama sekali. Ada ikhtiari. Oke. Iltirori ini perbuatan kita, pekerjaan kita, tapi kita tidak punya daya upaya sama sekali. Contoh, kita mendengkur, itu kita yang mau atau tak? Atau mendengkur dengan sendirinya? Mendengkur itu buat malu. Ya kan begitu kok. Ngorok kalau orang Indo disebut. Di sini apa? Ngorok juga. Terus kemudian sakit. Sakit itu kita yang mau atau sakit sendiri? Itu iltirori. Mengandung punya anak. Itu yang kita minat, kita tarik, kita masukin anak. Atau tiba-tiba ada anaknya. Ya tiba-tiba anaknya walaupun pekerjaannya sendiri kan. Ya kan? Tapi kan bukan kita yang buat. Bukan kok kita tarik, masukin anak kan tak kan? Nah itu termasuk iltirori. Orang kesandung itu apa? Apa? Namanya apa di sini? Tersungkur. Tersungkur itu kita yang mau tersungkur atau tersungkur sendiri? Itu namanya pekerjaan iltirori. Yang iltirori semua sepakat, ini yang menciptakan Allah. Ya, wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil af'al. Semua kan gini, semua yang ada di alam ini yang mencipta adalah Allah. Satu-satunya. Oke, iltirori adalah sepakat ciptaan Allah. Nah, sekarang yang ikhtiari. Yang ikhtiari itu kita punya usaha. Misalkan saya mau duduk, saya mau berdiri, saya pegang air mineral, saya pegang kitab atau buku, itu ikhtiari. Nah, yang ikhtiari ini ada 3 pendapat. Yang satu pendapat Mu'tazilah. Ada tak di sini tadi? Ada di sini. Mu'tazilah. Nah, ada muka surat 37 itu tengok. Pendapat Mu'tazilah atau Qadariyah Mu'tazilah. Ini sesat. Mu'tazilah meyakini macam mana? Manusia menciptakan pekerjaannya sendiri. Allah tak ikut campur. Mu'tazilah meyakini kita manusia ini yang punya pekerjaan, bukan Allah. Yang menciptakan adalah manusia sendiri. Allah tak menciptakan perbuatan kita. Itu Mu'tazilah, sesat. Tapi Mu'tazilah tidak sampai kafir. Karena Mu'tazilah masih meyakini, ya pekerjaan ini kita yang menciptakan bukan Allah, tapi kita dibagi kekuatan oleh Allah. Sejak lahir, dibagi kekuatan. Tapi pekerjaan yang mencipta adalah aku sendiri. Ini sesat. Sesat Mu'tazilah. Yang kedua, Jabriyah atau Jabariyah. Jabriyah atau Jabariyah. Jabariyah ini pekerjaan ikhtiari ya, bukan pekerjaan iltirori. Ikhtiari yang kita punya usaha. Jabriyah meyakini kita ini seperti robot. Dipaksa oleh Allah. Saya mau duduk ini dipaksa Allah ini. Saya mau berdiri ya dipaksa Allah. Saya mau pegang apa? Dipegang Allah. Saya pegang ini dipaksa Allah. Jabriyah. Seperti apa? Kapas ditiup angin. Ini juga sesat. Sesat. Wong buktinya kita mau duduk ya kita punya minat. Mau sholat pun kita juga punya minat. Macam mana kita dipaksa Allah? Ya kan begitu. Jadi paham Mu'tazilah dan paham Jabriyah ini sesat. Tengah-tengah adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah dengan konsepnya kasab. Dengan konsep kasab. Ini mohon maaf agak cepat sedikit laju sedikit karena masa sudah habis. Gini, kasab itu begini. Gini ya. Pekerjaan kita, perbuatan kita, ahlus sunnah yang menciptakan Allah. Tapi kita punya kasab, punya ikhtiar, punya pilihan. Kalau saya buat contoh mudah gini. Oke. Kereta atau television aja lah, mudah television atau kereta. Kereta pun tak apa.
kereta. Kereta ini sehat. Maksudnya normal semua. Oke. Terus kemudian dinaiki oleh manusia. Driver dinaiki. Kemudian kereta ini boleh pusing kanan, pusing kiri, mau mundur atau maju. Siapa yang buat mundur maju? Driver, kan begitu? Oke. Yang apabila terjadi melanggar, yang bertanggung jawab siapa? Driver atau kereta? Yang ditangkap polis ini drivernya atau keretanya? Apa? Dua-duanya. Oke, nah sama. Padahal yang punya kekuatan belok kanan, belok kiri, maju atau mundur, itu keretanya atau orangnya? Kereta ini sudah didesain oleh kilang, pabrik, boleh ke maju, boleh mundur, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Yang desain adalah pabrik. Yang desain siapa? Pabrik. Terus kemudian dinaiki oleh driver, pemandu. Ke kanan, ke kiri, maju, mundur. Oke? Kalau nabrak itu melanggar. Yang ditangkap polis keretanya atau orangnya? Orangnya, ada yang dua-duanya. Orangnya atau keretanya? Orangnya. Karena orangnya yang punya pilihan. Tapi kekuatan ke kanan, ke kiri, maju, mundur, itu kekuatan siapa? Kereta atau orangnya? Nah, sama. Jadi apa? Perbuatan ke kanan, ke kiri, maju, mundur, itu sudah diciptakan oleh kilang. Sudah didesain oleh kilang. Tapi yang punya pilihan ke kanan, ke kiri, maju, mundur, driver. Apabila terjadi pelanggaran yang ditangkap polis, bukan kilang atau bukan siapa? Keretanya, tapi yang ditangkap adalah siapa? Orangnya. Nah, kita ini sudah dicipta oleh Allah, perbuatan kita. Mau sholat pun sudah diciptakan, mau tak sholat pun sudah diciptakan. Mau sholat boleh, tak sholat pun boleh. Boleh itu maknanya sudah diciptakan. Mau sholat pun oke, mau tak sholat pun oke. Sudah dicipta oleh Allah. Tapi kita punya ikhtiar, punya kasab. Mau sholat atau tak sholat terpulang pada kita. Kalau sholat masuk surga, kalau tak sholat masuk neraka. Yang disiksa kita, karena kita yang punya pilihan. Tapi perbuatan sholat atau tak sholat sudah dicipta oleh Allah. Paham tak ini? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan yang menciptakan perbuatanmu. Ini kalau kita pikirkan pening. Perbuatan kita yang mencipta Allah. Tapi kita perlu, yang mencipta saya sendiri nih. Mau saya gini-gini kan saya sendiri. Tapi Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan yang menciptakan perbuatanmu. Tapi kan kita pening loh, yang menciptakan saya ini. Kok Allah menciptakan? Yang menciptakan Allah. Tapi yang punya minat saya goyang-goyangkan ini saya. Allah sudah menciptakan, mau goyang pun oke, tak goyang pun oke. Mau jalan pun oke, tak berjalan pun oke. Sudah dicipta Allah. Yang mencipta adalah Allah. Tapi kita punya ikhtiar, punya pilihan. Dan tanggung jawab ada pada kita. Paham tak ini? Allah sudah menciptakan saya, mau sholat pun sudah diciptakan, mau tak sholat pun sudah diciptakan. Dicipta, kau sholat pun kuat, tak sholat pun juga kuat. Mau belajar pun kuat, tak belajar pun kuat. Sudah dicipta Allah. Tapi yang punya pilihan dan yang bertanggung jawab adalah kita. Mau sholat, kau masuk surga. Mau tak sholat, kau masuk neraka. Yang punya pilihan adalah kita. Karena kita punya kasab. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan itu tidak bercanggah dengan ayat Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan yang menciptakan perbuatanmu. Perbuatan kita ini diciptakan Allah. Tapi kita punya kasab, kita punya ikhtiar. Dan kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah dengan ikhtiar dan kasab kita. Boleh dipaham tak ini? Paham ya? Nah sama ini sebenarnya.
Sebenarnya sama tapi panjang nanti. Kalau dulu pernah ada daurah qadha qadar tak di sini tuh. Tapi ini panjang-panjang ya, memang berkait dengan qadha qadar itu sebenarnya. Kalau dalam buku ARG boleh tengok qadha qadar juga membahaskan tentang kasab. Boleh tengok bukunya, dijual tak ini di? Ada di sini. Qadha qadar boleh beli bukunya. Itu yang saya juga nulis. Nah, itu qadha qadar juga membahas tentang kasab. Ini hanya secara ringkas saja ya karena mengingat masa. Jadi sekali lagi kalau kita paham wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan yang menciptakan perbuatanmu. Kita kan dibuat pening loh. Yang menciptakan saya sendiri, saya mau jalankan saya. Kan begitu kan? Tapi Allah mengatakan perbuatanmu diciptakan Allah. Macam mana kita memahami? Cara memahaminya adalah dengan kita mengkiaskan, menyamakan dengan kereta. Kereta didesain oleh kilang, punya kekuatan ke kanan, ke kiri, mundur, maju. Yang mencipta siapa? Kilang. Betul kan? Kilang. Kemudian dinaik oleh driver. Mau kau buat ke kanan, ke kiri, maju, mundur, kau yang bertanggung jawab. Sama. Kita sudah dicipta Allah, perbuatan kita, mau sholat pun oke, tak sholat pun oke. Mau zakat pun oke, tak zakat pun oke, sudah dicipta Allah. Dicipta oleh Allah. Tapi kita juga punya ikhtiar. Kau buat sholat, atau kau buat zakat, atau sebaliknya, kau yang bertanggung jawab. Kita punya kasab, punya ikhtiar, tapi perbuatan kita yang mencipta adalah Allah, dan yang bertanggung jawab adalah kita. Driver yang bertanggung jawab, bukan kilang. Boleh paham tak ini? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Oke, cukup. Ini sudah lebih daripada 15 menit. Oke, cukup ini ya, ada cukup Ustadz. Oke, demikian daripada saya. Mohon maaf karena mengingat masa. Tetapi insya Allah ada ilmu yang boleh kita petik, kita pahami. Insya Allah, semoga saja apa yang saya sampaikan ini ada manfaat, ada barokahnya, menambah pemahaman kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga tidak berhenti di sini, ya, tidak berhenti, bila-bila boleh dilanjut dengan ustadz-ustadz Kat Malaka ini. Oke, kita tutup majelis yang baik ini dengan bacaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini buat tawasul. Semoga saja Allah dengan wasilah suratul Fatihah kita diberikan keselamatan dunia akhirat, kita diberikan umur yang panjang, kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki yang luas, yang halalan thayyiban, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama orang-orang yang kita cinta, keluarga kita. Amin Allahumma amin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian daripada saya. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.